Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2866-2870. Apalagi yang kamu inginkan? Wajah Chen Tiansui menjadi gelap. Tentu saja penyebab insiden itu adalah kesalahan muridku Chen Xiang, tetapi kamu juga membunuh Guo Rui dan memberi Chen Xiang pelajaran. Sebagai seorang tetua, aku juga secara pribadi meminta maaf kepadamu. Jangan bertindak terlalu jauh, berlebihan. Luo Xiu tersenyum, tetapi senyumnya memberi orang perasaan dingin, seperti es dan salju di daerah kutub. Kalau begitu, aku ingin bertanya kepadamu, Tetua Chen, jika aku dan Yan Wudi tidak sekuat Guo Rui, pada saat itu Guo Rui telah membunuh kami berdua, apakah kamu akan menghukum Guo Rui? Chen Xiang mempermalukan kita, bahkan menjebak kita, tetapi pada akhirnya, kamu hanya meminta maaf dan semuanya berakhir. Mungkinkah muridmu Chen Xiang lebih mulia dari kita, dan kita dipermalukan dan dijebak olehnya, jadi kita pantas menerima nasib kita? Luo Xiu mencibir, jika memang begitu, maka aku senang kita belum menjadi murid resmi klan Yang. Yan Wudi dan aku akan mempertimbangkan apakah sekte gunung lain akan menerima kita. Yaitu, dengan kemampuan kita, bahkan para master sekte kuil Tiandi pun tidak akan menolak kita. Yan Wudi pun berkata sambil mencibir. Dia juga tidak menyangka bahwa dia akan bertindak seperti ini setelah dia datang ke Yang Men dan sebelum dia menjadi murid resmi Yang Men. Hal ini membuat kesan Yan Wubi terhadap Yang Men menjadi sangat buruk. Adapun Mu Chun dan Tetua Jian, tidak ada kebaikan atau belas kasihan terhadap Yan Wudi dan Luo Xiu. Bahkan jika mereka meninggalkan Yang Men dan bergabung dengan faksi lain, tidak ada yang mengatakan bahwa ada yang akan merasa kasihan terhadap yang lain. Begitu kata-kata ini keluar, orang pertama yang ekspresinya berubah drastis adalah Mu Chun dan Tetua Jian. Karena mereka berdua bisa dikatakan telah menyaksikan sendiri kekuatan kedua orang ini. Jika kedua orang jenius ini kalah, kebangkitan Yang Men di konferensi langit dan bumi akan menjadi lelucon. Jika mereka bergabung dengan faksi lain, maka sekte yang tidak akan mempunyai peluang untuk bangkit dan akan selalu menjadi garis bawah dalam sekte tersebut. Setelah memikirkan hal ini, Tetua Jian menatap Chen Tiansui dengan dingin. Jika kamu tidak dapat memuaskan Luo Xiu dan Yan Wudi dalam masalah ini, aku akan membunuh guru dan muridmu dengan tanganku sendiri. Saat dia bicara, tubuh Tetua Jian dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi, dan sama sekali tidak ada niat untuk bercanda. Hal ini membuat raut wajah Chen Tiansui berubah kaget. Sedangkan Chen Xiang yang berada di belakangnya begitu ketakutan hingga kakinya gemetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tetua Jian dapat melakukan ini untuk Luo Xiu dan Yan Wudi. Sebelumnya, Tetua Pedang menyerang dan melukai Chen Tiansui tanpa mengucapkan sepatah kata pun begitu dia muncul. Namun sekarang, dia berbicara di depan semua orang dan benar-benar ingin membunuh Yang demi dua murid yang belum memulai. Tetua Pintu, hal ini membuat semua orang yang hadir menjadi gempar. Jika kau punya permintaan, silakan sampaikan, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Chen Tiansui menarik napas dalam-dalam dan menatap Luo Xiu. Dia juga mengetahui bahwa antara Luo Xiu dan Yan Wudi, orang yang membuat keputusan adalah pemuda bernama Luo Xiu ini. Baru saja, Tetua Jian menggunakan pedang roh kuno untuk menciptakan kembali pemandangan di sungai waktu. Tidak seorang pun melihat Luo Xiu mengambil tindakan. Hanya Yan Wudi yang menghancurkan Chen Xiang dan Guo Rui dengan satu pukulan. Tetapi untuk dapat membuat pria kuat seperti Yan Wudi mengagumi Luo Xiu, Chen Tiansui menyadari bahwa pemuda ini mungkin jauh lebih luar biasa. Haha, jangan khawatir, Tetua Chen. Aku tidak akan membiarkan Tetua Jian membunuhmu. Luo Xiu masih terlihat tenang dan tersenyum tipis. Tetapi aku ingat Penatua Chen pernah meragukan kekuatan kita sebelumnya. Jadi wajar saja jika Yan Wudi dan aku harus membuktikan bahwa kami punya nilai ini. Kau benar. Apa yang sebenarnya akan kau lakukan? Mata Chen Tiansui menyipit. Dengan firasat buruk yang samar. Apa yang harus kulakukan sangat sederhana. Karena semuanya berawal dari Chen Xiang, maka tentu saja aku harus membiarkannya mengakhirinya. Luo Xiu berkata perlahan dan tenang. Dia bisa memilih salah satu dari kita, Yan Wudi dan aku. Selama dia bisa menahan satu gerakan, masalah ini akan terungkap dan kita tidak akan menyebutkannya lagi. Aku akan menyelidikinya lagi. Tentu saja, jika dia tidak bisa menghentikannya, masalah ini akan berakhir. Bagaimana menurutmu? Apa? Perkataan Luo Xiu segera menyebabkan keributan di sekelilingnya. Meskipun dalam adegan di mana perjalanan waktu muncul kembali,
baik Guo Rui maupun Chen Xiang tidak dapat menahan pukulan Yan Wudi. Tetapi masalahnya adalah Yan Wudi mengambil tindakan secara tiba-tiba, yang membuat Guo Rui dan Chen Xiang lengah. Dan jika Anda sepenuhnya siap untuk melawan pertahanan, atau menggunakan kecepatan melarikan diri untuk menghindarinya, maka tidaklah sulit untuk melawan gerakan tersebut. Luo Xiu ini terlalu diremehkan oleh Chen Xiang. Ya, meskipun karakter Chen Xiang tidak terlalu bagus, kultivasinya dan kekuatannya adalah master teratas di antara generasi muda klan yang kita, setara dengan Lutong. Benar sekali, Yan Wudi itu sangat kuat. Lagi pula, dia telah berlatih selama puluhan ribu tahun. Namun, jejak waktu di tubuh Luo Xiu ini tampaknya hanya berusia 20.000 tahun. Kultivasinya jelas tidak sebagus Yan Wudi. Jika Chen Xiang memilihnya sebagai lawannya dan memblokir gerakan, bukankah semudah makan dan minum? Banyak murid yang mulai berbicara, dan tidak seorang pun menyangka Luo Xiu akan mengajukan permintaan seperti itu. Tentu saja, hanya mereka yang benar-benar mengetahui kekuatan Luo Xiu tidak akan berpikir demikian. Terlebih lagi, dalam adegan yang muncul kembali selama bertahun-tahun, bahkan jika Yan Wudi mengambil tindakan, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi Chen Tiansui tidak mengetahui hal-hal ini. Jadi ketika dia mendengar permintaan Luo Xiu, dia menghela napas lega. Saya setuju dengan permintaan Anda. Chen Tiansui mengangguk, lalu menatap Chen Xiang, kamu akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Setelah mengatakan itu, Chen Tiansui kemudian mengirim pesan dengan kesadaran spiritualnya dan berkata, meskipun Luo Xiu ini baru berlatih selama 20.000 tahun, saya pikir dia mungkin lebih sulit daripada Yan Wudi, jadi sebaiknya kamu pilih Yan Wudi, lalu gunakan senjata sihir pertahananmu dan gunakan kekuatan sihirmu untuk melarikan diri. Selama kamu dapat memblokir satu gerakan dan bertahan hidup, masalah ini akan berakhir. Jadi begitu, Chen Xiang juga menarik napas dalam-dalam. Dia juga tahu bahwa masalah ini akan menentukan nasib guru, murid, paman, dan keponakan mereka. Penatua Jian, saya harap Anda dapat menjadi saksi dalam masalah ini. Chen Tiansui menatap Penatua Jian dan berkata, menanggapi hal ini, ekspresi Tetua Jian masih acuh tak acuh, namun dia tetap mengangguk dan berkata, karena permintaan ini diajukan oleh Luo Xiu. Selama Chen Xiang dapat melakukannya, maka tidak akan pernah ada orang yang mengejar masalah ini. Tentu saja, setuju atau tidak setuju tidak ada artinya menurut pendapat Penatua Jian. Karena dia tahu bahwa Chen Xiang sudah mati dan dia bahkan tidak bisa menghalangi gerakan Yan Wudi, apalagi Luo Xiu. Terus terang saja, tidak peduli cara apapun yang digunakan Chen Xiang untuk melawan, bahkan jika Yan Wudi lebih lemah dari Luo Xiu, begitu dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, Chen Xiang hanya akan terbunuh seketika. Terima kasih, Tetua Jian. Chen Xiang memberi hormat dengan hormat. Kemudian dia melangkah keluar dan menatap Luo Xiu dan Yan Wudi. Pandangannya pertama kali tertuju pada Yan Wudi, karena Chen Tiansui sebelumnya mengatakan kepadanya bahwa yang terbaik baginya adalah memilih Yan Wudi sebagai lawannya. Namun, saat adegan di mana Yan Wudi beraksi muncul dalam pikirannya, Chen Xiang merasakan ketakutan yang amat dalam di hatinya. Dia punya firasat, bahkan saat itu, Yan Wudi masih jauh dari mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia melawan dengan sekuat tenaga, dia sebenarnya tidak yakin bisa menahan pukulan Yan Wudi. Serangan orang ini terlalu brutal dan sombong. Ketika memikirkan hal ini, Chen Xiang merasa sedikit ragu dan merasakan ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Dan dia pun tahu betul, bahwa kalau dia takut dan malu sebelum berperang, maka dia sudah kalah. Karena itu, Chen Xiang akhirnya menggertakkan giginya dan berbalik untuk melihat Luo Xiu. Luo Xiu, Chen Xiang meneriakkan nama ini. Jejak waktu pada orang ini hanya berusia kurang dari 20.000 tahun. Meskipun dia yakin bahwa gurunya Chen Tiansui tidak akan polos, tetapi waktu pelatihannya sangat singkat, tidak peduli seberapa kuat Luo Xiu ini, seberapa kuatkah dia. Pada saat yang sama, ekspresi Chen Tiansui sedikit berubah ketika dia melihat bahwa Chen Xiang telah memilih Luo Xiu. Perkembangan situasi tidak lagi berada di bawah kendalinya. Saat ini, dia hanya bisa berharap firasatnya salah dan Luo Xiu tidak sekuat yang dia bayangkan. Faktanya, dari sudut pandang yang jelas, siapapun yang tidak bodoh akan memilih Luo Xiu. Karena kultivasi Yan Wudi berada di puncak pencerahan tingkat ke-8. Dan kultivasi Luo Xiu berada di puncak pencerahan tingkat ke-7. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak mengetahui kekuatan Luo Xiu,
mereka semua merasa bahwa pilihan Chen Xiang terhadap Luo Xiu sebagai lawannya tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang paling bijaksana. Hehe, si bodoh ini. Yan Wudi menyeringai. Pada saat yang sama, semua orang di sekitar mereka bubar, meninggalkan ruang terbuka. Mu Chun, Tetua Jian, dan Chen Tiansui masing-masing memihak masing-masing untuk membuat notaris duel ini. Sebenarnya itu adalah duel, tapi itu hanya sekedar janji temu. Sosok Chen Xiang melesat dan mendarat di tengah ruang terbuka. Tanpa ragu, dia melambaikan tangannya dan mengangkat kuali hitam, yang melayang di atas kepalanya dan memancarkan garis-garis cahaya hitam, melindungi sekelilingnya dengan erat. Kenyataan, pada saat yang sama, dantiannya bersinar, dan dia membangun menara lain, mengelilinginya dengan perisai cemerlang dari cahaya ilahi. Begitu dia muncul, Chen Xiang meningkatkan pertahanannya ke level terkuat. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan senjatanya, yang merupakan pedang dewa tingkat 9. Adapun Luo Xiu, dia masih tersenyum tipis melihat tindakan Chen Xiang dan berjalan menuju lapangan dengan santai. Aku akan memberimu lebih banyak waktu untuk bersiap, kata Luo Xiu tidak setuju. Anda, Chen Xiang sangat marah, dia merasa sangat terhina. Sebagai seorang pemimpin di antara generasi muda murid klan Yang, dia belum pernah dihina seperti ini sebelumnya. Ledakan. Tiba-tiba, Chen Xiang memilih untuk mengambil tindakan. Dia mengerahkan teknik melarikan diri hingga ke titik ekstrim, dan tubuhnya tampak berubah menjadi sambaran petir, muncul di depan Luo Xiu dalam sekejap. Pedang ilahi pembuktian Dao tingkat 9 di tangannya dipenuhi dengan cahaya ilahi. Pedang itu bersinar dan merobek kekosongan. Seolah-olah pedang dan manusia itu adalah satu, menebas Luo Xiu dengan ganas. Sebagai pemimpin generasi muda klan Yang, ia juga mendapat bimbingan cermat dari Chen Tiansui, orang kuat di alam leluhur. Kultivasi Chen Xiang berada pada tahap akhir pencerahan tingkat ke-8. Setiap metode Tao yang dipraktikannya juga berada pada tingkat leluhur, dan dia juga telah mencapai tingkat Dao-Dao. Dengan kata lain, Chen Xiang dapat mengerahkan kekuatan mendekati tingkat ke-9 Zhengdao. Berdengung, menghadapi inisiatif Chen Xiang, 4 cincin dewa muncul tepat di belakang kepala Luo Xiu. Hujan badai. Luo Xiu membuat segel tinju dengan telapak tangannya dan melakukan rahasia kedua dari teknik naga guntur yang baru saja ia pahami, ledakan. Raungan mengerikan bergema, dan suara badai petir menghancurkan kehampaan, memusnahkan segalanya, dan penuh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Guntur yang terang menenggelamkan segalanya. Tinju Luo Xiu seperti senjata ajaib, menghancurkan pagoda yang dikorbankan Chen Xiang dengan satu pukulan. Segera setelah itu, tinju Luo Xiu terus berlanjut dan menghancurkan kuali di atas kepala Chen Xiang. Ledakan, badai petir terjadi lagi. Guntur yang menyilaukan itu menyebabkan banyak orang memejamkan mata. Ketika semuanya berangsur-angsur menjadi tenang, hanya Luo Xiu yang tersisa berdiri di lapangan, sosoknya tetap tidak bergerak, dan bahkan posisi di mana dia berdiri tidak berubah sama sekali. Di tanah, ada pecahan senjata ajaib. Adapun sosok Chen Xiang, dia benar-benar menghilang. Mati, mati, pengikut sekte yang hadir semuanya tampak ngeri karena mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas. Sianger, Chen Tiansui terhuyung mundur 2 langkah, wajahnya penuh kesedihan. Murid-murid yang lebih lemah itu tidak melihat dengan jelas. Sebagai orang kuat di alam leluhur, dia tentu tidak akan bisa melihat dengan jelas. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa dalam teknik guntur yang mengerikan milik Luo Xiu, Chen Xiang bagaikan sebuah perahu sendirian di lautan yang penuh badai, terbalik dalam sekejap, lalu hilang selamanya. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Sangat kuat, Yan Wudi juga mengecilkan pupil matanya, karena meskipun dia telah bertarung melawan Luo Xiu, konfrontasi di antara mereka hanya bersifat fisik dan tidak melibatkan kultivasi atau Taoisme. Sekarang saya melihat Luo Xiu sedang melakukan metode Tao yang tampaknya sangat kuat. Jelas bahwa ia telah mengolah Tao petir ke tingkat yang sangat tinggi. Chen Tiansui, apa yang ingin kau katakan? Tetua Jian menatap Chen Tiansui. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Sianger sendiri yang melakukannya. Chen Tiansui menggelengkan kepalanya dan mendesah. Sosoknya melintas dan berubah menjadi cahaya lalu pergi. Bagaimanapun, Chen Xiang adalah muridnya dan keponakannya. Bagi Chen Tiansui, yang tidak memiliki ahli waris, dia menganggapnya sebagai anaknya sendiri.
Namun Chen Xiang akhirnya memenuhi harapannya dan berakhir. Pada saat yang sama, informasi tentang masalah ini dengan cepat menyebar di antara Sekte Yang, dan juga menyebar dari Sekte Yang. Semua cabang Sekte Tiandi mendengar tentang kedatangan dua murid baru dari Sekte Yang. Monster Tirani. Pada saat ini, di garis Sengmen di bawah, puncak gunung yang cemerlang ini berdiri seperti pedang dewa di antara langit dan bumi. Di titik tertinggi Sengmen, terdapat istana biru yang megah, dikelilingi awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Ini adalah aula utama Sengmen, dan disinilah pertemuan tingkat tinggi Sengmen diadakan. Bertemu dengan Master Sekte, seorang lelaki tua datang ke aula Sengmen dan memberi hormat kepada seorang pria mengenakan gaun hijau yang tampak seperti seorang sarjana muda. Pemuda ini terlihat sangat muda. Ada tanda biru kehijauan di antara kedua alisnya, yang seperti mata biru kehijauan. Ada senyum di wajahnya, membuat orang-orang merasakan angin musim semi. Penatua Su, Anda baru saja kembali dari luar, tetapi berita apa yang Anda bawa? Sarjana muda itu tersenyum tipis dan menatap pengunjung itu. Sarjana muda ini adalah kepala Sekte Seng dan salah satu dari 5 orang dengan status dan kedudukan tertinggi di seluruh Sekte Tiandi. Jika kita katakan bahwa Master Sekte dari garis keturunan Kuil Tiandi adalah Master Sekte Tiandi. Kemudian guru-guru dari 4 cabang lainnya, seperti Guru Gerbang Yang, Guru Gerbang Yin, Guru Gerbang Kehidupan, dan Guru Gerbang Kematian, semuanya adalah wakil guru gerbang-gerbang langit dan bumi. Di bawah mereka adalah para tetua dari setiap garis keturunan. Ya, Ketua Sekte, saya punya sesuatu yang sangat penting untuk dilaporkan. Tetua Su melangkah maju dan berkata, "Haha, aku ingat tempat yang kau kunjungi adalah tempat Tetua Jian berada. Dan saat kau kembali saat ini, kau mungkin ingin membicarakan tentang 2 orang jenius yang dibawa kembali oleh Mu Chun dan Jian Yuangang, kan?" Sarjana muda itu tersenyum. Apakah Ketua Sekte sudah tahu? Tetua Su tercengang. Di antara kelima cabang gerbang langit dan bumi, Kuil Langit dan Bumi berdiri tegak dan tak terbantahkan lagi menempati urutan pertama. Di antara 4 meridian lainnya, selama 100.000 tahun terakhir, gerbang yang berada di bagian bawah. Di masa lalu, bagian bawah lahir. Dengan kata lain, peringkat Sengmen hanya di atas Yang Men. Ini berarti bahwa begitu Sekte yang bangkit, Sekte Seng akan berada di dasar. Pada saat itu, kerjasama sumber daya akan sangat berkurang, yang akan memengaruhi perkembangan seluruh Sekte Seng. Dan juga memengaruhi status dan wacana seluruh Sekte Seng di dalam sekte tersebut. Jadi ketika dia mengetahui bahwa ada 2 orang jenius jahat dari Yang Men, Penatua Su bergegas kembali secepat mungkin, hanya untuk memberitahu Master Sengmen tentang hal ini dan membiarkannya bersiap terlebih dahulu, agar tidak ketahuan nanti. Yang Men melakukan perhitungan dan terkejut. Akan tetapi, apa yang tidak diduga oleh Penatua Su adalah bahwa pemimpin Sengmen tampaknya telah mengetahui tentang masalah ini. Yang Men telah menerima seorang jenius, bukankah seharusnya dia bersikap rendah hati? Ya, sebenarnya aku agak terkejut. Jika klan yang bangkit, mereka pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memberitahu cabang lain bahwa mereka telah merekrut orang berbakat, agar mereka tidak direbut oleh cabang lain. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Begitu kedua jenius muda itu tiba di Yang Men, mereka membuat keributan besar. Pemimpin Sekte Sengmen berkata dengan enteng, Jian Yuangang sangat melindungi kedua orang itu. Dia seharusnya menganggap mereka sebagai harapan kebangkitan Sekte Yang Men. Kekuatan Jian Yuangang sangat luar biasa. Meskipun warisan terkuat klan yang telah lama hilang, selama Jian Yuangang masih ada, hampir mustahil bagi cabang lain untuk memburu orang-orang dari klan Yang. Sengmen melanjutkan, sebentar lagi, akan ada konferensi antara langit dan bumi. Yang Men akan bangkit dengan kuat seperti yang diharapkan, tetapi yang terpenting adalah mendapatkan tempat untuk pergi ke reruntuhan kuno itu. Petik 2. Berbicara tentang ini, ekspresi Penatua Su juga menjadi serius, karena dia juga tahu betul betapa pentingnya reruntuhan kuno yang ditemukan di alam Daksu bagi Sekte Langit dan Bumi. Kecuali Zai Omon, Gerbang Yin, yang selalu berseteru dengan Gerbang Yang, tentu segera mengetahui berita tersebut. Sudahkah kau mendengar? 2 orang jenius yang sangat kuat datang dari klan Yang. Tetua Jian kembali secara langsung dan membela mereka. Dia hampir membunuh seorang tetua dari klan Yang karena ini. Aku sudah mendengarnya sejak lama. Masalah ini telah tersebar luas di seluruh sekte. Tetapi meskipun begitu, sekarang Penatua Jian telah kembali,
Yang Men akan lebih percaya diri. Ku dengar bahwa pemimpin klan yang terluka parah saat itu, dan warisan terkuat klan yang telah lama hilang, jadi 3 pemimpin sekte garis keturunan lainnya memanfaatkan kesempatan ini untuk memburu banyak jenius klan Yang. Ya, Tetua Jian tidak berada di Yang Men saat itu. Ketika dia kembali, Yang Men telah banyak berubah dan benar-benar merosot. Anda harus tahu bahwa pada masa kejayaan Yang Men di masa lalu, prestisnya bahkan lebih besar daripada kuil Tiandi. Beberapa tetua di sekte tahu bahwa Tetua Jian membuat keributan besar. 1 orang dan 1 pedang membunuh dari gerbang kehidupan ke gerbang kematian, lalu dari gerbang kematian ke gerbang Yin, lalu langsung ke kuil langit dan bumi. Dikatakan bahwa setelah Tetua Jian keluar dari kuil Tiandi, dia langsung meninggalkan sekte tersebut dan tidak pernah kembali selama ratusan ribu tahun. Petik 2. Beberapa murid di sekte Yin berkumpul dan berbicara banyak hal, tetapi dalam percakapan mereka lebih banyak menyebutkan tentang Tetua Jian daripada Luo Xiu dan Yan Wudi. Nama Jian Yuangang tidak begitu dikenal oleh para pengikut yang telah memasuki sekte langit dan bumi dalam ratusan ribu tahun terakhir. Namun bagaikan guntur bagi para pengikut sekte langit dan bumi yang telah berlatih selama ratusan ribu tahun atau bahkan lebih lama. Tetua yang bukan pemimpin sekte tetapi lebih kuat dari pemimpin sekte. Jian Yuangang adalah satu-satunya di seluruh sekte Tiandi. Pada saat yang sama, di Yang Men, di istana tempat Luo Xiu dan yang lainnya tinggal, bersama Lu Tong, mereka berempat duduk bersama. Karena konferensi langit dan bumi sudah dekat, Lu Tong terutama ingin memberitahu Luo Xiu dan Yan Wudi sesuatu tentang murid-murid lain dari berbagai garis keturunan. Di antara mereka, disebutkan seorang murid dari gerbang Yin, yang paling dekat dengan gerbang Yang, bernama Han Kun. Dulu Han Kun adalah seorang jenius dari sekte Yang, tetapi diburu oleh orang-orang dari sekte Yin. Awalnya, Tetua Mucun berdebat dengan sekte Yin mengenai masalah ini, tetapi karena pemimpin sekte terluka dan Tetua Jian sedang pergi, pada akhirnya, masalah ini harus dibiarkan begitu saja. Lu Tong menggelengkan kepalanya dan mendesah. HMPH, jangan biarkan aku bertemu dengannya. Kalau tidak, aku, Yan, akan memberitahunya apa artinya menjadi tak terkalahkan. Yan Wudi mengepalkan tangannya dengan keras. Saudara Yan, aku tahu kamu sangat kuat, tapi jangan meremehkan Han Kun. Tatapan mata Lu Tong menjadi serius. Sejauh yang aku tahu, ketika Han Kun melompat ke Yinmen, kultivasinya sudah berada pada pencerahan tingkat ke-9, dan dia juga mempraktikkan warisan gerbang Yang dan pergi ke Yinmen. Jika dia terus mempraktikkan warisan gerbang Yin, begitu dia mencapai kesatuan Yin dan Yang, itu akan sangat menakutkan. Pikirkanlah, jika dia tidak terlalu berbakat, mengapa Yinmen berusaha keras untuk memburunya? Kamu pasti tahu bahwa Han Kun di masa lalu, tetapi murid langsung dari Tuan Yang Men kita, menganggapnya sebagai generasi penerus dari Master Sekte Yang Men ada di sini untuk berlatih. Hah, bagaimana dengan pencerahan tingkat ke-9? Bagaimana dengan kesatuan Yin dan Yang? Jika kamu memiliki kemampuan untuk melawanku secara fisik, bunga persikmu akan mekar jika aku tidak mengalahkannya. Yan Wudi berkata tidak yakin. Tentu saja, meskipun kata-kata Yan Wudi keras, ada sedikit ketakutan di matanya. Orang jenius yang telah mencapai levelnya semuanya sederhana. Kesatuan Yin dan Yang melambangkan 2 jalan matahari dan Tai Yin. Jika Anda dapat mempraktikkan kedua jalan tersebut hingga ke tingkat yang mendalam pada saat yang sama, Anda akan dapat mewujudkan kesatuan Yin dan Yang. Meskipun Yan Wudi memiliki garis keturunan emas, di dunia ini, garis keturunan terkuat bukanlah yang tak terkalahkan. Jika Anda memiliki garis keturunan yang kuat tetapi bakat dan pemahaman Anda sendiri tidak cukup kuat, Anda tidak akan bisa menjadi orang yang kuat. Yan Wudi juga sangat menyadari kelemahannya sendiri. Meskipun tubuh fisiknya kuat, jika ia bertemu dengan seseorang dengan Taoisme yang kuat dan kultivasi yang mendalam, maka ia cenderung akan ditekan oleh kekuatan Taoisme ilahi dan kultivasi mana yang tak terbatas milik lawan. Setelah duduk bersama dan mengobrol sebentar, Lu Tong mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Mereka bertiga, Luo Xiu, juga kembali ke lantai masing-masing dan berkonsentrasi berlatih. Bagi Luo Xiu, makna mendalam ketiga dari Dharma Taisang telah memiliki arah dan terus bertransformasi dan berkembang selangkah demi selangkah. Rahasia kedua dari metode naga petir, badai petir, berhasil diungkap. Langkah selanjutnya adalah mengungkap rahasia yang lebih kuat. Luo Xiu tahu bahwa jika jalan menuju masa depan cukup panjang, maka jati diri kita sendirilah yang paling penting. Selain kedua metode Tao ini,
mata iblis Shen Luo menyatu dengannya, yang juga dapat dianggap sebagai metode jati diri. Ini juga berarti bahwa ia memiliki 3 jenis jati diri. Adapun seni Guyi Jin, itu adalah jenis seni, bukan metode Tao. Itu merupakan hasil transformasi Luo Xiu dari metode Tao ke seni, dan merupakan buah Tao-nya. Dan jika Anda ingin mengembangkan buah Tao ke tingkat yang lebih tinggi, Anda harus secara komprehensif meningkatkan pemahaman Anda tentang berbagai Dharma Tao. Oleh karena itu, Luo Xiu belum sepenuhnya menyerah dalam memahami metode Tao lainnya. Bahkan jika digunakan sebagai sarana tambahan, ia masih perlu meningkatkan level dan ranahnya. Waktu berlalu dengan tenang dan tanpa disadari. Kultivasi Luo Xiu telah mencapai puncak pencerahan tingkat ke-7. Jika kita mengikuti kecepatan kultivasi normal, dibutuhkan setidaknya ribuan tahun untuk menerobos belenggu dan melangkah ke tingkat pencerahan ke-8. Namun karena Yundao dan alam ekstrim, bagi Luo Xiu, proses ini dipersingkat berkali-kali. Dia telah berlatih kurang dari 20.000 tahun, dan dia telah mencapai periode kemacetan dari puncak pencerahan tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Begitu terobosan tercapai, itu akan menjadi lompatan besar ke depan. Baik itu kultivasi, tubuh fisik, atau kondisi Dao, semuanya akan meningkat pesat. Satu-satunya kekurangannya adalah dia belum memperoleh kristal 5 warna yang mempesona. Kalau tidak, tubuh fisiknya dapat diubah dan ditingkatkan ke tingkat yang lebih menakjubkan. Luo Xiu. Tiba-tiba, Luo Xiu yang sedang berlatih di ruangan itu mendengar sebuah suara di telinganya. Dia perlahan membuka matanya dan sedikit mengernyit. Yang paling tidak disukainya adalah ada seseorang yang datang mengganggunya saat dia berlatih. Namun, Luo Xiu berhenti berlatih dan keluar dari ruangan. Di lantai 3 istana ini adalah tempat pelatihan Luo Xiu. Setelah dia membuka pintu dan keluar, dia melihat sosok Tetua Jian berdiri di pintu. "Apa yang diinginkan Tetua Jian dariku?" tanya Luo Xiu. Penatua Jian tersenyum di wajahnya. Ketika dia melihat Luo Xiu keluar, dia berkata, "Aku tidak ingin mengganggu latihanmu, tetapi saat aku datang ke sini kali ini, aku punya sesuatu yang baik untukmu." Sambil berbicara, Tetua Jian membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok, menyerahkannya kepada Luo Xiu dan berkata, "Kotak giok ini diberikan kepadamu oleh Master Sekte Yang. Kotak ini berisi pil penghancur penghalang Tianyang. Pinjamlah kotak giok ini. Ramuan itu seharusnya dapat meningkatkan kultivasimu lebih jauh, sehingga kamu dapat menggunakan bakatmu di konferensi langit dan bumi." Pil pemecah penghalang Tianyang. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Keterampilan alkimianya dipengaruhi oleh Fang Yi. Meskipun Fang Yi belum mencapai alam pencerahan, dia hampir mencapai alam pencerahan yang ekstrim. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Fang Yi dalam alkimia, formasi, dan pemurnian senjata juga diwarisi dari dunia Tao. Di antara mereka, Luo Xiu tentu tahu tentang pil pemecah penghalang Tianyang. Ramuan semacam ini khusus diciptakan untuk para biksu di level Raja Leluhur Agung. Meskipun tidak sulit untuk disempurnakan, kesulitannya terletak pada pengumpulan bahan untuk disempurnakan. Sama seperti ketika Luo Xiu pertama kali menyempurnakan Ji Realem Yundao dan hal yang paling sulit adalah mengumpulkan bahan-bahannya, dan dia cukup beruntung untuk bisa mengumpulkannya. Tentu saja, khasiat pil Tianyang Breaking Barrier tidak dapat dibandingkan dengan pil Ji Realem Yundao, tetapi jika khasiat kedua pil tersebut ditumpangkan setelah meminumnya, khasiat akhirnya akan sangat menakjubkan. Terus terang saja, alasan mengapa kultivasi para jenius di dunia Tao itu meningkat begitu pesat. Bahkan mereka bisa mencapai alam leluhur dalam waktu puluhan ribu tahun, adalah karena bakat jahat mereka sendiri dalam kultivasi, dan juga karena penggunaan sumber dayanya yang sangat canggih. Terlepas dari hal lainnya, Luo Xiu memperkirakan bahwa warisan di balik para jenius di dunia Tao setidaknya akan memberi mereka pil Yundao alam ekstrim. Sedangkan untuk ramuan tingkat rendah seperti pil pemecah penghalang Tianyang, tentu saja akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Tidak mungkin bagi Luo Xiu untuk mendapatkan perlakuan seperti para jenius di dunia Tao. Namun pada kenyataannya, dengan usahanya sendiri dan banyaknya kesempatan, kemajuan kultivasinya tidak lebih lambat dari para jenius yang disebut di dunia Tao. Pil pemecah penghalang Tianyang saja sudah cukup bagiku untuk menembus hambatan dan memasuki tahap awal pencerahan tingkat ke-8. Tetapi jika kau menambahkan kekuatan obat pil Yundao alam Ji, maka aku bahkan mungkin bisa langsung menerobos ke tahap tengah pencerahan tingkat ke-8. Luo Xiu sangat ingin mencoba,
dan dia tidak sabar untuk berbalik dan kembali mundur untuk meningkatkan kultivasinya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa bagi para jenius di dunia Tao, pil penghancur penghalang Tianyang bukanlah apa-apa, tapi bagi sekte langit dan bumi di alam Tao, itu adalah pil yang sangat berharga. Ini adalah koleksi Master Sekte yang awalnya, ini dimaksudkan untuk diberikan kepada Lu Tong dan Chen Xiang sebelum dimulainya konferensi langit dan bumi. Karena kamu dan Yan Wudi lebih kuat, 2 pil penghancur penghalang Tianyang secara alami akan diberikan kepadamu. Tetua Jian mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Saya juga meminta Tetua Jian untuk berterima kasih kepada Master Klan yang atas nama saya. Saya benar-benar membutuhkan pil penghancur penghalang Tianyang ini. Luo Xiu tidak berpura-pura dan langsung mengambil kotak giok itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Selama kamu berlatih dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Dalam konferensi langit dan bumi ini, harapan klan yang kita semua tertuju padamu dan Yan Wudi. Tetua Jian berkata dengan tenang. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Luo Xiu mengangguk. Kemudian, Penatua Jian berbalik dan pergi. Luo Xiu juga kembali ke kamar dan mengeluarkan kotak giok lagi. Awalnya, saya pikir akan butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum saya bisa menembus ke tingkat pencerahan ke-8 sekaligus dengan dukungan pil Ji Yundao. Aku nggak ngangka pas aku mau tidur, ada yang bawain bantal. Luo Xiu tersenyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka kotak giok itu, lalu melihat ramuan emas yang diletakkan di dalam kotak giok itu. Bersinar terang, bagaikan matahari kecil. Semakin tinggi kualitas ramuan tersebut, semakin menakjubkan pula energi yang dikandungnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa energi yang terkandung dalam ramuan penghancur penghalang Tianyang ini benar-benar jauh lebih besar daripada energi matahari. Ledakan. Ketika Luo Xiu meminum pil ini, sejumlah besar energi meledak dalam tubuhnya. Metode menelan roh bekerja dengan sendirinya, karena bagi Luo Xiu sekarang, memurnikan dan menyerap energi apapun tidak seefektif metode menelan roh. Yang mana lebih baik dan lebih langsung. Pada saat yang sama, kekuatan pil penghancur penghalang Tianyang dan kekuatan pil Yundao alam ekstrim bekerja secara bersamaan, menyebabkan 108 lubang di tubuh Luo Xiu mekar dengan cahaya yang sangat cemerlang. Setiap titik akupuntur bagaikan matahari yang terang benderang, dan di dalam titik akupuntur tersebut seolah terdapat alam semesta dan langit berbintang yang tak berujung. Energi yang terkandung dalam 108 lubang bergabung menjadi satu. Dan tubuh Luo Xiu tiba-tiba tampak dilalap api, terbakar dengan dahsyat. Seni pemurnian tubuh menjadi senjata lahir dari teknik pemurnian tubuh sebelumnya. Ini adalah teknik pemurnian tubuh pamungkas yang diciptakan Luo Xiu dengan memadukan dan menyatukan teknik pemurnian tubuh lainnya seperti 108 aperture. Energi ganas itu terus membaptis tubuhnya. Meskipun ia belum memperoleh kristal 5 warna yang mempesona, tubuh Luo Xiu masih bisa maju. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi pembaptisan tubuh fisik telah selesai terlebih dahulu. Karena saat ini hanya kristal 4 warna yang menyilaukan yang menyatu, batas tubuh fisik tidak tinggi, tetapi dengan tubuh fisik Luo Xiu saat ini, jika kekuatan tempur diaktifkan sepenuhnya, itu dapat meledak. Sebagian besar senjata tingkat 9 Zhengdao. Setelah penempaan tubuh fisik selesai, langkah berikutnya adalah meningkatkan tingkat kultivasi. Belenggu kemacetan itu bagaikan bendungan. Kekuatan gabungan kedua ramuan itu bagaikan banjir besar, yang langsung menerobos bendungan, ledakan. Seolah-olah ada suara gemuruh yang bergema di sekujur tubuh Luo Xiu, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya terang, dan cahaya suci berwarna ungu merah itu tampaknya membuat ribuan pedang suci saling beradu. Pada saat ini, Luo Xiu juga merasakan bahwa kekuatan Tao yang terkondensasi dalam tubuhnya telah disublimasikan, seolah-olah telah terjadi perubahan kualitatif. Tingkat pencerahan ke-8. Namun, Luo Xiu berhenti berlatih dan keluar dari ruangan. Di lantai 3 istana ini adalah tempat pelatihan Luo Xiu. Setelah dia membuka pintu dan keluar, dia melihat sosok Tetua Jian berdiri di pintu. "Apa yang diinginkan Tetua Jian dariku?" tanya Luo Xiu. Penatua Jian tersenyum di wajahnya. Ketika dia melihat Luo Xiu keluar, dia berkata, "Aku tidak ingin mengganggu latihanmu, tetapi saat aku datang ke sini kali ini, aku punya sesuatu yang baik untukmu." Sambil berbicara, Tetua Jian membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak giok. Menyerahkannya kepada Luo Xiu dan berkata,
kotak giok ini diberikan kepadamu oleh Master Sekte Yang. Kotak ini berisi pil penghancur penghalang Tianyang. Pinjamlah kotak giok ini. Ramuan itu seharusnya dapat meningkatkan kultivasimu lebih jauh, sehingga kamu dapat menggunakan bakatmu di konferensi langit dan bumi. Pil pemecah penghalang Tianyang. Mata Luo Xiu sedikit menyipit. Keterampilan alkimianya dipengaruhi oleh Fang Yi. Meskipun Fang Yi belum mencapai alam pencerahan, dia hampir mencapai alam pencerahan yang ekstrim. Oleh karena itu, apa yang dilakukan Fang Yi dalam alkimia, formasi, dan pemurnian senjata juga diwarisi dari dunia Tao. Di antara mereka, Luo Xiu tentu tahu tentang pil pemecah penghalang Tianyang. Ramuan semacam ini khusus diciptakan untuk para biksu di level Raja Leluhur Agung. Meskipun tidak sulit untuk disempurnakan, kesulitannya terletak pada pengumpulan bahan untuk disempurnakan. Sama seperti ketika Luo Xiu pertama kali menyempurnakan Ji Realem Yundao dan hal yang paling sulit adalah mengumpulkan bahan-bahannya. Dan dia cukup beruntung untuk bisa mengumpulkannya. Tentu saja, khasiat pil Tianyang Breaking Barrier tidak dapat dibandingkan dengan pil Ji Realem Yundao, tetapi jika khasiat kedua pil tersebut ditumpangkan setelah meminumnya, khasiat akhirnya akan sangat menakjubkan. Terus terang saja, alasan mengapa kultivasi para jenius di dunia Tao itu meningkat begitu pesat, bahkan mereka bisa mencapai alam leluhur dalam waktu puluhan ribu tahun, adalah karena bakat jahat mereka sendiri dalam kultivasi. Dan juga karena penggunaan sumber dayanya yang sangat canggih. Terlepas dari hal lainnya, Luo Xiu memperkirakan bahwa warisan di balik para jenius di dunia Tao setidaknya akan memberi mereka pil Yundao alam ekstrim. Sedangkan untuk ramuan tingkat rendah seperti pil pemecah penghalang Tianyang, tentu saja akan lebih mudah untuk mendapatkannya. Tidak mungkin bagi Luo Xiu untuk mendapatkan perlakuan seperti para jenius di dunia Tao, namun pada kenyataannya, dengan usahanya sendiri dan banyaknya kesempatan, kemajuan kultivasinya tidak lebih lambat dari para jenius yang disebut di dunia Tao. Pil pemecah penghalang Tianyang saja sudah cukup bagiku untuk menembus hambatan dan memasuki tahap awal pencerahan tingkat ke-8. Tetapi jika kau menambahkan kekuatan obat pil Yundao alam Ji, maka aku bahkan mungkin bisa langsung menerobos ke tahap tengah pencerahan tingkat ke-8. Luo Xiu sangat ingin mencoba, dan dia tidak sabar untuk berbalik dan kembali mundur untuk meningkatkan kultivasinya. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa bagi para jenius di dunia Tao, pil penghancur penghalang Tianyang bukanlah apa-apa, tapi bagi sekte langit dan bumi di alam Tao, itu adalah pil yang sangat berharga. Ini adalah koleksi Master Sekte Yang. Awalnya, ini dimaksudkan untuk diberikan kepada Lu Tong dan Chen Xiang sebelum dimulainya konferensi langit dan bumi. Karena kamu dan Yan Wudi lebih kuat, dua pil penghancur penghalang Tianyang secara alami akan diberikan kepadamu. Tetua Jian mengatakan ini tanpa ragu-ragu. Saya juga meminta Tetua Jian untuk berterima kasih kepada Master Klan yang atas nama saya. Saya benar-benar membutuhkan pil penghancur penghalang Tianyang ini. Luo Xiu tidak berpura-pura dan langsung mengambil kotak giok itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Selama kamu berlatih dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Dalam konferensi langit dan bumi ini, harapan klan yang kita semua tertuju padamu dan Yan Wudi. Tetua Jian berkata dengan tenang. Jangan khawatir, aku akan berusaha sebaik mungkin. Luo Xiu mengangguk. Kemudian, Penatua Jian berbalik dan pergi. Luo Xiu juga kembali ke kamar dan mengeluarkan kotak giok lagi. Awalnya, saya pikir akan butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum saya bisa menembus ke tingkat pencerahan ke-8 sekaligus dengan dukungan pil Ji Yundao. Aku nggak ngangka pas aku mau tidur, ada yang bawain bantal. Luo Xiu tersenyum di wajahnya. Dia mengulurkan tangannya untuk membuka kotak giok itu, lalu melihat ramuan emas yang diletakkan di dalam kotak giok itu. Bersinar terang, bagaikan matahari kecil. Semakin tinggi kualitas ramuan tersebut, semakin menakjubkan pula energi yang dikandungnya. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa energi yang terkandung dalam ramuan penghancur penghalang Tianyang ini benar-benar jauh lebih besar daripada energi matahari. Ledakan. Ketika Luo Xiu meminum pil ini, sejumlah besar energi meledak dalam tubuhnya. Metode menelan roh bekerja dengan sendirinya, karena bagi Luo Xiu sekarang, memurnikan dan menyerap energi apapun tidak seefektif metode menelan roh. Yang mana lebih baik dan lebih langsung. Pada saat yang sama, kekuatan pil penghancur penghalang Tianyang dan kekuatan pil Yundao alam ekstrim bekerja secara bersamaan,
menyebabkan 108 lubang di tubuh Luo Xiu mekar dengan cahaya yang sangat cemerlang. Setiap titik akupuntur bagaikan matahari yang terang benderang, dan di dalam titik akupuntur tersebut seolah terdapat alam semesta dan langit berbintang yang tak berujung. Energi yang terkandung dalam 108 lubang bergabung menjadi satu. Dan tubuh Luo Xiu tiba-tiba tampak dilalap api, terbakar dengan dahsyat. Seni pemurnian tubuh menjadi senjata lahir dari teknik pemurnian tubuh sebelumnya. Ini adalah teknik pemurnian tubuh pamungkas yang diciptakan Luo Xiu dengan memadukan dan menyatukan teknik pemurnian tubuh lainnya seperti 108 aperture. Energi ganas itu terus membaptis tubuhnya. Meskipun ia belum memperoleh kristal 5 warna yang mempesona, tubuh Luo Xiu masih bisa maju. Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tetapi pembaptisan tubuh fisik telah selesai terlebih dahulu. Karena saat ini hanya kristal 4 warna yang menyilaukan yang menyatu, batas tubuh fisik tidak tinggi, tetapi dengan tubuh fisik Luo Xiu saat ini, jika kekuatan tempur diaktifkan sepenuhnya, itu dapat meledak. Sebagian besar senjata tingkat 9 Zhengdao. Setelah penempaan tubuh fisik selesai, langkah berikutnya adalah meningkatkan tingkat kultivasi. Belenggu kemacetan itu bagaikan bendungan. Kekuatan gabungan kedua ramuan itu bagaikan banjir besar, yang langsung menerobos bendungan, ledakan. Seolah-olah ada suara gemuruh yang bergema di sekujur tubuh Luo Xiu, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya terang, dan cahaya suci berwarna ungu merah itu tampaknya membuat ribuan pedang suci saling beradu. Pada saat ini, Luo Xiu juga merasakan bahwa kekuatan Tao yang terkondensasi dalam tubuhnya telah disublimasikan, seolah-olah telah terjadi perubahan kualitatif. Tingkat pencerahan ke-8. Pada saat yang sama, Luo Xiu merasa bahwa kultivasinya belum berhenti, melainkan terus meningkat. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Di lantai pertama istana yang sama, Yan Wudi juga meminum pil penghancur penghalang Tianyang, dan kultivasinya juga berhasil menembus belenggu. Kultivasi Yan Wudi sudah berada di puncak tingkat ke-8 alam Dao. Sekarang setelah ia berhasil menembus belenggu, ia secara alami telah memasuki tahap awal tingkat ke-9 alam Dao. Dapat dikatakan bahwa di antara generasi muda, mereka yang dapat mencapai tingkat ke-9 alam Dao sudah merupakan jenius teratas. Jika aku bisa menembus tahap tengah tingkat ke-9 alam Dao, aku bisa menyapu bersih semua orang di konferensi langit dan bumi. Mata Yan Wudi bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Memikirkan hal ini, Yan Wudi terus berlatih. Dia ingat dengan jelas bahwa pria bernama Han Kun yang disebutkan Lu Tong telah mencapai tingkat ke-9 Dao bertahun-tahun yang lalu. Tempat paling suci di gerbang Tiandi adalah kuil Tiandi. Ini adalah kuil yang tampilannya jauh kurang megah dan megah dibandingkan gerbang Yang, gerbang Yin, gerbang Seng, dan gerbang Si. Namun kuil Tiandi berdiri tinggi di atas keempat cabang utamanya, khidmat dan sakral. Para guru besar gerbang Tiandi di semua generasi juga berasal dari kuil Tiandi. Jadi garis keturunan ini juga disebut garis keturunan para guru besar. Selain itu, di antara generasi muda, kuil Tiandi selalu menjadi yang terkuat. Sekarang, dua orang terkuat di generasi ini adalah Lu Hai dan Qin Yan. Selama kedua orang ini muncul, mereka akan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Dan banyak murid akan memberi hormat kepada mereka. Dari luar, kuil Tiandi hanya sebuah kuil kecil. Namun, di dalam kuil Tiandi, ada dunia lain, dengan ruang yang luas. Ada banyak murid dari garis keturunan master yang berdiskusi satu sama lain untuk mempersiapkan konferensi Tiandi yang akan datang. Lu Hai tampak tampan mengenakan gaun biru. Qin Yan mengenakan gaun hijau dengan ekspresi dingin, membuat orang merasa dijauhkan dari orang lain. Keduanya berdiri di atas panggung dengan tangan di belakang punggung. Berdiri di sana, mereka dapat melihat 4 cabang utama di bawah. Matahari keemasan di atas gerbang Yang, bulan di atas gerbang Yin, vitalitas gerbang Seng, dan kematian gerbang Si. Saudara Qin, pernahkah kau mendengar bahwa gerbang yang telah melahirkan 2 orang jenius yang hebat? Lu Hai tersenyum, bagaikan angin musim semi, memberikan kesan lembut dan elegan kepada orang-orang. Tentu saja aku mendengar bahwa Chen Xiang, pemimpin generasi muda gerbang Yang, terbunuh dalam satu gerakan. Kata Qin Yan ringan. Haha. Kalau begitu Chen Xiang hanya bisa disebut sebagai pemimpin di gerbang yang menurun. Bagimu dan aku, dia sama sekali tidak layak disebut, sama seperti badut yang melompat itu. Lu Hai masih tersenyum, tetapi nadanya meremehkan.
Aku bisa membunuh murid tingkat 8 akhir dengan satu gerakan. Aku harap aku tidak akan mengecewakanmu di konferensi Tiandi ini. Qin Yan berkata dengan acuh tak acuh, dengan sedikit semangat juang di matanya. Waktu terus berlalu. Tanggal konferensi Tiandi semakin dekat. Setiap 10.000 tahun, Tiandi Men akan mengadakan kompetisi untuk generasi muda, yang disebut konferensi Tiandi. Selama mereka adalah murid generasi muda Tiandi Men, mereka dapat berpartisipasi. Pada setiap konferensi Tiandi, peringkat setiap garis keturunan akan ditentukan, dan kemudian distribusi sumber daya kultivasi akan dialokasikan sesuai dengan peringkat. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak sumber daya kultivasi yang Anda dapatkan. Ketika ada harta karun teratas, garis keturunan dengan peringkat lebih tinggi akan diprioritaskan untuk digunakan. Oleh karena itu, garis keturunan manapun sangat mementingkan konferensi Tiandi, dan tentu saja lebih memperhatikan pembinaan generasi muda. Generasi muda semakin kuat, dan akan menjadi tulang punggung sekte di masa depan, yang memungkinkan Tiandi Men terus menghasilkan orang-orang yang lebih kuat. Inilah tujuan sekte. Namun pada saat yang sama, karena adanya aturan seperti itu, kelima faksi di gerbang Tiandi memiliki kekuatan yang sangat berbeda. Misalnya, gerbang yang mulai menurun lebih dari 100.000 tahun yang lalu, telah berada di dasar selama lebih dari selusin kali berturut-turut, dan telah menjadi semakin dekaden dan hampir tidak dapat pulih. Gerbang yang dulunya memiliki masa lalu yang sangat gemilang, dan apabila gerbang yang ingin bangkit, ia harus mematahkan nasibnya sebagai yang terbawa di konferensi Tiandi, agar dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, mengolah lebih banyak bakat, dan dengan demikian mewujudkan tujuan besar kebangkitan selangkah demi selangkah. Kalau dulu, dengan pemahaman garis keturunan lain terhadap klan Yang, tak perlu khawatir garis keturunan sendiri akan terpuruk, karena semua orang tahu bakat klan Yang sedang layu. Setiap kali kita berada di posisi terbawah dan memiliki sumber daya paling sedikit, tentu kita tidak dapat mempertahankan orang-orang berbakat. Namun kali ini, Yang Men secara ajaib beruntung dan menemukan dua orang jenius yang sangat kuat, yang kembali menarik perhatian Yang Men. Mencicit, di lantai 3 sebuah istana. Pintu ruangan didorong terbuka. Seorang pria muda berpakaian hitam berjalan keluar dengan tangan di belakang punggungnya dan ekspresi tenang. Kekuatan Pil Yun Dao alam ekstrim benar-benar mengerikan. Bahkan jika itu membantuku menerobos satu demi satu, masih ada kekuatan agung yang tersembunyi di tubuhku, yang memberikan efek jangka panjang secara halus. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa dengan kekuatan Pil Yun Dao alam ekstrim, itu sudah cukup untuk mendukungnya dalam berkultivasi ke alam leluhur. Sayang sekali kemajuan kultivasiku saat ini masih terlalu lambat. Luo Xiu tiba-tiba menggelengkan kepalanya lagi. Meskipun kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat dibandingkan dengan para jenius lainnya. Namun Luo Xiu masih belum puas. Lagi pula, bahkan jika dia berhasil menerobos, tingkatan yang dia tempati sekarang hanyalah pencerahan tingkat ke-8, dan banyak jenius di generasinya telah mencapai pencerahan tingkat ke-9. Faktanya, Luo Xiu yakin bahwa begitu mereka pergi ke dunia Tao, para jenius di dunia Tao itu pasti telah memasuki tingkat pencerahan ke-10 atau lebih tinggi. Dia tidak dapat mengubah waktu yang dihabiskannya untuk berlatih. Jadi yang dapat ia ubah adalah meningkatkan kecepatan latihannya dan membuat dirinya lebih kuat. Hanya dengan cara ini ia dapat mengimbangi para jenius yang telah berlatih lebih lama darinya. Misalnya, sekarang, jika kultivasi Luo Xiu mencapai pencerahan tingkat ke-9, dia dapat melihat semua gunung dan gunung kecil secara menyeluruh. Sejauh menyangkut alam Tao, hampir mustahil bagi siapapun di alam yang sama untuk bertarung dengannya di alam yang sama.